Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah ya guys, hari ini adalah hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Insya Allah kita akan mengadakan pengajian mingguan rutin dengan Ustazah Umi Rahmawati. Nanti saksikan ya guys videonya, semoga bermanfaat. Dimulai, kita baca dulu salawat asyagil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, pada malam hari ini materi kita adalah perbedaan antara milah dan din. Perbedaan antara milah dan din. Insya Allah banyak orang yang mempertanyakan antara perbedaan antara milah dan din. Apa itu milah? Apa itu din? Ya, insya Allah kita akan bahas. Apa perbedaan milah? Apa perbedaan din? Kenapa? Kita kalau bertanya saat sekarang ini masyarakat khusus yang ada di kita, apakah kita sebagai orang yang mengikuti milah atau yang menegakkan dinul haq, dinul qayyim? Maka kita akan bahas. Pertama, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 95. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah millata fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di sini pertama kata Allah, apa perbedaan antara milah dan din? Banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan apa perbedaannya. Ya. Di sini perbedaan antara milah dan din. Kita akan membahas dulu tentang milah. Apa itu milah? Milah itu kata Allah, qad sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Fattabi'u artinya fattabi'u yaitu ikuti atau tradisi atau adat. Ya, di dalam Al-Qur'an konteksnya sifatnya sama dengan din, tapi berbeda konteksnya. Sifatnya sama apa dari milah? Yaitu fattabi'u millata Ibrahim. Sesuatu di sini dijelaskan oleh Allah. Sesuatu yang diajarkan oleh Allah, ajaran agama yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah, baik itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Milah, apa milah itu? Diantaranya dikatakan ajarannya yang engkau harus ikuti. Contoh, sholat itu ajaran, ya kan? Puasa itu ajaran dari nabi-nabi terdahulu, sama, tidak ada bedanya. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, sama. Sholat, cuma berbeda cara sholatnya. Seperti apa? Tidak ada pembahasannya. Yang penting Allah telah memberikan ajaran Islam kepada nabi-nabi yang telah Allah utus ke muka bumi ini. Sholatnya sama,
Cuma cara sholatnya kita tidak tahu. Puasanya sama, itu ajaran dari Allah untuk para nabi dan umatnya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya sama, berhitam sama. Cuma caranya kita tidak tahu. Itu yang disebutkan dengan ajaran, dan harus kita ikuti sebagai umat Islam. Kalau kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajaran oleh Allah, kul sadaqallah, bahwa apa yang difirmankan oleh Allah itu benar, wahai kaum Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, sebagai kaum umat akhir zaman. Fattabi'u, jadi sifatnya dari milah itu ikutin apa yang diajarkan agama oleh Allah kepada para nabi, itu milah. Dan kata-kata milah ini dalam Al-Quran banyak. Milah-milah yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan ajaran Islam banyak. Ada lagi ayat Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 120 dan 170. Coba lihat 120-nya. Kata-kata milah. Kata-kata milah. (120) dulu. Ini milad sendiri itu artinya apa? Milad itu artinya itu Ajaran. mengikuti. Oh, itu. Ikutin ajaran Islam yang diperintahkan, yang diturunkan kepada nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah. Itu namanya milah. Kita sebagai umat Islam mengikuti, yaitu tadi sholat, puasa, zakat, naik haji, itu adalah milah Ibrahim. Sampai kul sadaqallah, sampai ke umat akhir zaman Nabi Allah Muhammad SAW, sama, tidak ada bedanya. Itu perintahnya dari Allah. Dan kata milah ini banyak di dalam Al-Quran. Mana? Dalam Al-Quran surat 2 ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walang tardo, wahai. Di sini dikatakan, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya tidak akan rela kepadamu Muhammad dan kita sebagai kaumnya ya, sebelum mengikuti ajaran milah dari mereka. Jadi orang-orang Nasrani dan Yahudi juga dia punya pelajarannya, punya aturannya, punya tradisinya, punya kebiasaannya, punya adat istiadatnya. Yang mana kita sebagai orang Islam jangan mengikuti aturan, adat istiadat, tradisi apa yang diajarkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Paham? Seperti apa? Banyak. Ya. Kalau kita makan aturan qad sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim, apa aturan? Apa ajaran yang harus kita diikuti sebagai umat Islam? Yaitu tadi sholat, puasa, zakat, naik haji, itu yang harus diikuti. Itu tradisi, itu adat kita. Tidak boleh keluar dari itu. Bagaimana tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi Nasrani? Yang tahu hanya mereka. Apakah kita pengen tahulah sedikitnya di antaranya? Mana tradisinya, mana aturannya, mana adatnya? Yang banyak sekali umat Islam mengikuti dia. Salah satu contoh, maaf. Kaula muda dikatakan dengan pacaran. Itu kan program dari Yahudi. Itu kan adatnya dari Yahudi. Ya enggak? Seperti itu. Itu udah hal biasa untuk kita. Ya enggak? Umat Islam tidak tahu bahwa itu ada tradisi, kebiasaan, aturannya mereka. Kita tidak tahu, padahal itu aturannya mereka. Maka walang tada'an kal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Nasrani dan Yahudi mengajarkan bagaimana supaya umat Nabi Muhammad, kita sebagai raja, mengikuti aturannya dia, mengikuti tradisinya dia. Kita tidak
tahu. Satu. Banyak di dalam Al-Quran Allah juga sudah menjelaskan tentang fattabi'u, mengikuti. Mana? Al-Quran surat 70 Allah sudah menjelaskan. Quran surat 2 ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqila lahumut tabi'u ma ajalallah qalu bal nattabi'u, sama. Fattabi'u millata Ibrahim. Millatahum kata orang-orang yang. Di sini selain orang-orang Yahudi juga dia punya ajarannya, punya tradisinya, punya aturannya, ada qalubal nattabi'u, yaitu orang-orang yang menyembah terhadap berhala, Majusi, Shinto, matahari. Itu kan orang-orang penyembah berhala, penyembah dewa-dewa, sama. Mereka juga punya aturannya yang diikuti oleh kaum dari merekanya. Nasrani Yahudi juga sama punya aturannya. Cuma dari orang Yahudi dan Nasrani, dari orang yang menyembah berhala, menyembah Majusi, menyembah Shinto dan sebagainya, dia bagaimana caranya untuk merekrut umat Islam, merekrut generasi Islam masuk ke lubang biawak sampai seperti itu. Apa sih lubang biawak? Masuk ditelan oleh biawak sedalam-dalamnya. Sehingga umat Islam tidak memahami milah-milah yang harus ditanamkan di dalam jiwanya. Hanya apa yang pada hari ini masyarakat umat Islam pada hari ini banyak sekali yang mengikuti ajaran, tradisi, budaya dari mereka. Paham? Itu dikatakan dengan millatahum. Oh, ini sebentar lagi ya. Tradisi apa yang nanti ke depannya tinggal berapa hari? Apakah itu tradisi dari umat Islam? Apakah nabi-nabi sudah mengajarkan? Kalau pengen seperti itu, ambil saja yang baiknya. Tapi jangan sampai kita menukar akidah dengan millatahum. Itu dikatakan dengan milah. Nah, di sini kita sebagai umat Islam, apakah kita ini hanya mengikuti milahnya atau dinnya? Apa sih din? Dikatakan oleh Allah nomor kedua, apa arti daripada din? Ya. Kalau secara sifat sama dari Allah. Secara sifat kan dari Allah. Millata Ibrahim juga sama, perintahnya dari Allah untuk seluruh para nabi di muka bumi. Tapi perbedaannya apa? Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan surat 9 ayat 33, surat At-Taubah. Dan surat 42 ayat 3, itu perbedaannya untuk din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda dinul haq. Kan gitu. Dinul qayyim. Dinul haq. Kan gitu kata Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha musyrikun. Apa arti dari dinul haq atau dinul qayyim atau din? Secara sifat sama. Samanya apa? Allah yang menurunkan ke muka bumi. Ajarannya sama sebagai kita millata Ibrahim. Kul sadaqallahu millata fattabi'u millata Ibrahim, sama dari Allah. Allah turunkan kepada nabi-nabi. Dan dinul haq juga sama. Allah, cuma perbedaannya kalau tadi fattabi'u millatahum mengikuti ajarannya, yaitu tadi sholat, puasa, zakat,
naik haji itu masuk ke ajarannya atau tradisinya atau kebiasaan dari umat Islam secara ubudiyah. Tapi kalau dikatakan dinul haq di sini adalah sebuah penegakan, menegakkan risalah di muka bumi ini setegak-tegaknya. Ya kan? Bagaimana untuk mendapatkan legalitas dari Allah? Apa sih legalitas? Nanti dikenal oleh Allah, diberikan oleh Allah. Salamun kalamir Rabbi Rahim, salamun kalamir Rabbi Rahim. Diberikan salam oleh Allah ketika kita sebagai umat yang beriman, bertakwa, menegakkan dinul qayyim, din. Apa sih arti din di sini? Perbedaannya itu penegakan risalah Allah. Apa sih risalah? Al-Qur'an. Maka di sini Allah menjelaskan, dialah Allah, kan gitu. Huwallazi arsala, dialah Allah. Arsala yang telah mengutus rasulnya, arsala. Jadi untuk penegakan dinul qayyim atau din, atau dikatakan adalah aturan, atau dikatakan adalah sebuah sistem, maka Allah mengutus seorang rasul.